warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Sebelum kita memasuki materi perjuangan melawan disintegrasi bangsa, apa sih latar belakangnya? Indonesia adalah negara yang terdiri dari 17.500 pulau, 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi dan belum termasuk agama kepercayaan, serta 737 bahasa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberuntungan bangsa kita yang hingga kini tetap bersatu dalam keberagaman meskipun berbagai konflik dan pergolakan sempat berlangsung di masyarakat. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik memutuskan jalan cita-citanya membangun negara kawasan Asia Timur Raya, sehingga memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bangsa Indonesia yang sempat dijanjikan oleh Jepang untuk merdeka semakin nyata dengan dibentuknya Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi ini merupakan babak baru bagi bangsa Indonesia setelah beberapa abad lamanya dijajah oleh bangsa lain. Sejak proklamasi kemerdekaan, bentuk negara lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Wilayah yang menjadi negara Republik Indonesia merupakan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Dalam sejarah Republik ini, konflik dan pergolakan dalam skala yang lebih besar bahkan pernah terjadi. Bila sudah begitu, lantas siapa pihak yang dirugikan? Tak lain adalah masyarakat, bangsa kita sendiri. Karenanya, dalam bab ini kita akan mempelajari beberapa masyarakat pergolakan bangsa yang pernah berlangsung di negeri kita akibat ketegangan politik selama rentang tahun 1948 sampai 1965. Tahun 1948 ditandai dalam pecahnya pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka, yaitu pemberontakan PKI Madiun. Sedangkan tahun 1965 merupakan tahun di mana berlangsungnya G30 SPKI yang berlangsung merebut kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila. Mengapa penting hal ini kita kaji? Agar kita tahu dan dapat menarik hikmah dan tragedi seperti itu tidak terulang lagi. Disinilah pentingnya kita mempelajari sejarah. Kita memasuki pembahasan. Pertama, berbagai pergolakan di dalam negeri dari tahun 1948 sampai 1965. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dalam bab ini akan dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Pertama, peristiwa, konflik, dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fate, seorang akademis Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dalam dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. Nasionalisme radikal diwakili oleh PNI, Islam, NU dan Masyumi, komunis PKI, sosialisme Demokrat, Partai Tradisional Jawa atau Partai Indonesia Raya PRI, kelompok teofis
kebatinan dan birokrat pemerintah atau pamong praja. Pada masa itu, kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dengan mengusung ideologi masing-masing. 1. Pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun. Selain Partai Nasional Indonesia PNI, PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Meskipun demikian, PKI bukanlah partai baru karena telah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum dibekukan oleh pemerintah Hindia Belanda akibat memberontak pada tahun 1926. Sejak merdeka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang kebetulan memang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini terkait dengan doktrin Dimitrov yang menyatakan bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam rangka menghadapi kekuatan fasis. Namun ketika golongan kiri terlempar dari pemerintah, PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai pemerintah serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat (PDR) yang didirikan Amir Syafruddin pada bulan Februari 1948. Pada awal September 1948, pimpinan PKI dipegang oleh Musso. Ia membawa berita bahwa doktrin Dimitrov telah diganti dengan doktrin Zhavnov, di mana komunis harus bekerja sama dengan golongan nasionalis progresif untuk menghadapi golongan kapitalis borjuis. Musso lalu membawa PKI ke dalam pemberontakan bersenjata yang dicetus di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan. Di bawah pimpinan Musso, PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam PDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Sebagai kekuatan-kekuatan bersenjata juga berhasil masuk dalam pengaruh mereka. Musso juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pemerintah dan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat. Pernyataan Musso lebih menunjukkan kepihakannya pada Uni Soviet yang komunis. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya-upaya diplomasi dengan Musso, bahkan sampai mengikut sertakan tokoh-tokoh kiri yang lain yaitu Tan Malaka untuk meredam gerak ofensif PKI Musso. Namun kondisi politik sudah terlampau panas sehingga pada pertengahan September 1948 pertemuan antara kekuatan-kekuatan bersenjata yang memihak PKI dengan TNI mulai meletus. PKI kemudian memusatkan kekuatannya di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. 2. Pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meletus di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di garis Van Mock harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jakarta Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia dipindahkan dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Vakum kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat setelah dimanfaatkan Kartosuwiryo.
Meskipun awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menjunjung perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau Negara Islam dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan ini timbul panas ketika pasukan Siliwangi kembali balik ke Jakarta Barat. Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI atau TII. Operasi terpadu Pagar Betis digelar, di mana tentara pemerintah menyatakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI TII. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DI atau TII. Melalui operasi ini pula, Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Lalu dia dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI atau TII Kartosuwiryo. Di Jawa Tengah, awal kasusnya juga mirip, di mana akibat persetujuan Renville, daerah Pekalongan, Brebes, Tegal ditinggalkan TNI dan aparat pemerintah. Terjadi kevakuman di wilayah ini, dan Amir Fattah beserta pasukan Hizbullah yang tidak mau di TNI-kan segera mengambil alih. Selain Amir Fattah, di Jawa Tengah juga timbul pemberontakan lain yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahfuz atau yang dikenal sebagai Kiai Sumolongi. Ia didukung oleh Laskar Bersenjata Angkatan Umum Islam atau yang disebut juga dengan AUI, yang sejak didirikan memang berkeinginan menciptakan suatu negara Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Meskipun demikian, dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, awalnya AUI bahu-membahu dengan tentara Republik dalam menghadapi Belanda. Wilayah operasional AUI berada di tengah Kebumen dan daerah sekitar pantai selatan Jawa Tengah. Pemberontakan yang berkaitan dengan DI atau TII juga terjadi di Kalimantan Selatan. Namun, dibandingkan dengan gerakan DI atau TII yang lain, ini adalah pemberontakan yang relatif kecil, di mana pemberontakan tidak menguasai daerah yang luas dan pergerakan pasukan yang besar. Meskipun begitu, pemberontakan berlangsung lama dan berlarut-larut hingga tahun 1963 saat Ibnu Hajar, pemimpinnya, tertangkap. Timbulnya pemberontakan DI atau TII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau disebut juga dengan ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun, ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapat posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DI atau TII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dengan pemerintahan DI atau TII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963, Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhinya hukuman mati. Daerah pemberontakan DI atau TII berikutnya adalah Aceh. Ada sebab dan akhirnya yang berbeda antara pemberontakan di daerah ini dengan daerah-daerah DI atau TII lainnya. Di Aceh, pemicu langsung pecahnya pemberontakan adalah ketika pada tahun 1950
pemerintah menetapkan wilayah Aceh sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Para ulama Aceh yang bergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau disebut dengan PUSA menolak hal ini. Bagi mereka, pemerintahan terlihat tidak menghargai masyarakat Aceh yang telah berjuang membela republik. Pemerintahan pusat kemudian berupaya menempuh jalan pertemuan. Wakil Presiden Muhammad Hatta 1950, Perdana Menteri Muhammad Natsir 1951, bahkan Soekarno 1943 menyempatkan diri ke Aceh untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun, mengalami kegagalan. Akhirnya pada tahun 1953, setelah Daud Beuroh melakukan kontrak dengan Kartosuwiryo, ia menyatakan Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang dipimpin Kartosuwiryo. Gerakan 30 September 1965. Inilah peristiwa yang hingga kini masih menyimpan kontroversi, utamanya adalah berhubungan dengan pertanyaan siapa dalam gerakan 30 September 1965 sebenarnya. Yang pertama ada gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Yang kedua ada dalam gerakan 30 September adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. Yang ketiga, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris. Yang keempat, Soekarno adalah dalam gerakan 30 September. Yang kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Kedua, ada peristiwa konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk kepentingan sendiri. Mereka juga enggan melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Yang pertama, pemberontakan APRA. Angkatan Perang Ratu Adil APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda. KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan APRIS di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Karena itu, pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintahan RIS. Ultimatum ini segera dijawab Perdana Menteri Hatta dengan memerintahkan penangkapan terhadap Westerling. APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Puluhan anggota APRIS gugur. Diketahui pula kemudian kalau APRA bermaksud menyerang Jakarta dan ingin membunuh antara lain Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Kepala APRIS Kolonel T.B. Simatupang. Namun, semua ini akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur NIT. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz.
Ada kekhawatiran dari kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pemimpin APRIS. Pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Bahkan menawan Panglima Teritorium Wilayah Indonesia Timur. Pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. April 1950, pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam. Namun, Andi Aziz ternyata terlambat melapor, sementara pasukannya telah berontak. Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Ia juga kemudian mengakui bahwa aksi yang dilakukannya berawal dari rasa tidak puas terhadap APRIS. Pasukannya yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Kelebihan pasukan KNIL RMS adalah mereka memiliki kualifikasi sebagai pasukan komando. Konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan alam yang kokoh. Bekas benteng pertahanan Jepang juga dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Oleh karena medan yang berat ini, selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI, terjadi pertempuran frontal dan dahsyat dengan saling bertahan dan menyerang. Meski kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut dan pemberontakan ini akhirnya ditumpas, namun TNI kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Soumokil sendiri awalnya berhasil melarikan diri ke Pulau Seram, namun ia akhirnya ditangkap tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. 3. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal, mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggajati. Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-negara federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya, BFO berada di bawah kendali Belanda, namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri, komunis. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah dan ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957, seperti 1. Dewan Benteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin Kolonel Maludin Simbolon.
3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Berlian. 4. Dewan Manguni di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Van J. Samuel. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya, seperti Syarifuddin Prawiranegara, Baharudin Harahap, dan Muhammad Natsir. KSAD Abdul Haris Nasution dan PM Juanda. Sebenarnya pemberontakan PRRI dan Pramesta berusaha mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawiranegara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat Kabinet Juanda. Pemerintah pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Indonesia juga bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO Bijen Combos for Federal Overlap. Mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan. B. Persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO Bijen Combos for Federal Overlap. Mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam konversi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946, misalnya pertemuan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah non-RI, itu ternyata mendapat reaksi keras dari para politisi pro-RI yang ikut serta. Mr. Tajmudin Nur dari Makassar bahkan begitu kuat mengkritik hasil konversi. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur (NIT) juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konversi kabinet NIT. Juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal tahun ini 1947. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak pembentukan Bandung pada Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan memilih RI
untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Kubu ini dipelopori oleh ide Anak Agung Gede Agung NIT serta RT Adil Puraditreja dan RT Dumajana, negara Pasundan. Kubu kedua dipimpin oleh Sultan Hamid II dan Dr. T. Mansur. Kelompok ini ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan. BFO ketika Belanda melancarkan agresi militernya, pertentangan antara dua kubu ini kiat sengit dalam agung dengan Sultan Hamid II. Kemudian hari Sultan Hamid II ternyata bekerja sama dengan APRA Westerling mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintahan RIS. Setelah konversi meja bundar, persaingan antara golongan federalis dan unitaris makin lama makin mengarah pada Republik Indonesia Serikat. Telah menimbulkan masalah psikologis. Salah satunya adalah ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personel mantan anggota KNIL TNI. Sebagai ganti APRIS keberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL sebagai anggota, mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian. Kasus APRA Westerling dan mantan pasukan KNIL Andi Aziz sebagaimana telah dibahas sebelumnya adalah cermin dari pertentangan ini. Namun, selain pergolakan yang mengarah pada perpecahan, pergolakan bernuansa positif bagi persatuan bangsa juga terjadi. Hal ini terlihat karena negara-negara bagian yang keberadaannya ingin dipertahankan oleh KMB harus berhadapan dengan tuntutan rakyat yang ingin agar negara-negara bagian tersebut bergabung menjadi negara RI. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran menghadapi pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia. Pada masa kini, Kementerian Sosial saja mematakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Maka ada baiknya bila kita coba kembali. Menurut dari berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat, belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah yang akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat sendiri orang. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah diantaranya tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan mengisi kemerdekaan secara mewujudkan persatuan dan bangsa. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan para pahlawan nasional yang memiliki jasa dalam mewujudkan integrasi bangsa Indonesia. Tidak semua tokoh pahlawan dapat dibahas di sini. Selain jumlahnya yang banyak, mereka juga berasal dari bidang atau daerah yang berbeda. Untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di antaranya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh yang akan dibahas di sini adalah yaitu 1. Frans Kaisiepo, 2. Silas Papare, 3. Martin Inde. Keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II adalah 2 tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini
lebih mengedepankan keindonesiaan mereka lebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung atau rugi. Selain tokoh berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Namanya Ismail Marzuki. Mungkin kalian telah mengenal sebagai pencipta lagu nasional. Mungkin masih ada di antara kalian yang belum mengenal siapa Ismail Marzuki dan kiprah apa yang ia berikan bagi integrasi Indonesia. Maka, tokoh Ismail Marzuki ini akan juga kita bahas pada bab mengenai keteladanan Pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Maten Inde. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia adalah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KMB tahun 1949 sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda salah tahun kemudian. Nyatanya hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah ini, Belanda tetap berupaya mempertahankan Papua. Paruh tahun terakhir tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Silas Papai 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Kemerdekaan (KIM). Hanya ketika sebulan setelah Indonesia merdeka, tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Maten Inde dianggap mempengaruhi Batilon Papua, bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya, mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Hollandia, Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali di penjara. Kali ini di Biak. Partai ini kemudian diundang ke pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an, ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962, ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya penyelesaian masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement, ini Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Maten Inde 1912 sampai 1986 sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tak kala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan tahanan berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua namun gagal. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inde masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meskipun demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan.
Tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi Ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inde. Tahun 1962, saat Martin Inde tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk mempertahankan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Di PBB hingga akhirnya Papua, Irian, benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. B. Para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Meski demikian, tak semua raja mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Hamid II dari Pontianak misalnya, bahkan pada tahun 1950-an lebih memilih berontak hingga turut serta dalam perencanaan pembunuhan terhadap beberapa tokoh dan pejabat di Jakarta, meski akhirnya mengalami kegagalan. Dalam bagian ini, kita akan mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siap. Sultan Hamengkubuwono IX 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan. Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Segala kekuatan dalam negeri Yogyakarta Hadiningrat dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Sultan memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan. Markas TKR dan Ibu Kota Republik Indonesia misalnya pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI tatkala perang kemerdekaan berlangsung juga ia berikan. Sultan Hamengkubuwono IX juga pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda II berlangsung. Belanda rupanya ingin memisahkan Sultan yang memiliki pengaruh besar itu dengan Republik, bukan saja bujukan. Belanda bahkan juga sampai mengancam Sultan. Namun, Sultan Hamengkubuwono IX malah menghadapi ancaman tersebut dengan berani. Meskipun berstatus Sultan, Hamengkubuwono IX dikenal pula sebagai pribadi yang demokratis,
dan masyarakat. Banyak kisah menarik yang terjadi dalam interaksi antara Sultan dan masyarakat Yogyakarta. Cerita yang dikisahkan oleh S.K. Trimurti dan diolah dari buku Tahta untuk Rakyat berikut ini menggambarkan hal tersebut. Trimurti adalah istri Sakyuti Melik, pengetik naskah teks proklamasi. Sultan Syarif Qasim II 1993 sampai 1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915. Ketika berusia 21 tahun, ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirimkan surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan rakyat Indonesia. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 kini saja angka tersebut setara dengan 1,4 triliun. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komitmen Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur pecah. Di raja-raja Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik saat revolusi kemerdekaan pecah. Sultan aktif mensuplai bahan bakar untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mock, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka. Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki tahun 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun, ia berhasil mengarang lagunya pertamanya berjudul O Sarinah. Tahun 1936, Ismail Marzuki masuk ke perkumpulan musik Live Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulannya lah yang menanamkan perasaan senasib dan sepenagungan terhadap penderitaan bangsanya. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang surat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa, antara lain Rayuan Pulau Kelapa 1944, Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat pejuang pada waktu itu, dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. 4. Perempuan Pejuang Opu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhentilah melakukan gerakanku. Irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Haddad tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opu Daeng Risaju, Ketua PS 2 Palopo 1930. Nama kecil Opu Daeng Risaju adalah Fatmajah.
yang dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opu Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Bareseng. Namun Opu menunjukkan gelar kebangsawan di Kerajaan Lobo. Dengan demikian, Opu Daeng Risaju merupakan keturunan dekat dari keluarga Kerajaan Lobo. Sejak kecil, Opu Daeng Risaju tidak pernah memasuki pendidikan barat atau sekolah umum, walaupun ia keluarga bangsawan. Boleh dikatakan Opu Daeng Risaju adalah seorang yang buta huruf Latin. Dia dapat membaca dengan cara belajar sendiri yang dibimbing oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada. Akan terlihat bahwa polaristis suku, agama, ras, dan antara golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Tidak bisa diterima begitu saja. Pendapat ini biasa benar untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar untuk sebuah kasus yang lain. Namun ada kondisi-kondisi kultural dan kultural tentu dalam masyarakat yang beranak ragam yang terkadang terjadi akibat dari suatu proses sejarah atau peninggalan penjajah masa lalu. Walaupun aspek hukum, keadilan, dan sosial beda, merupakan faktor berpengaruh dan perlu pemikiran sendiri. Pemerintah harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah. B. Saran untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijakan dan strategi pertahanan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Disarankan pemerintah perlu mengadakan kajian secara akademik dan terus-menerus agar didapatkan suatu rumusan bahwa nasionalisme yang berbasis multikultural dapat dijadikan ajaran untuk mengelola setiap perbedaan agar muncul pengakuan secara sadar atau tanpa paksa dari setiap warga negara atas kemajemukan dengan segala perbedaan. Sekian dari kelompok kami. Saya Afrida Risa Alia. Saya Trihan Dewi. Saya Holisha. Saya Muhammad Hari Hidayah. Saya Aprilia Anggraini. Saya Weniken Ardani. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecau!